Inilah Injil suci menurut Lukas. Ketika Yohanes tampil di Sungai Yordan, banyak orang menanti-nanti dan berharap, dan semuanya bertanya dalam hati tentang Yohanes, kalau-kalau ia adalah Mesias. Karena itu Yohanes berkata kepada semua orang itu, "Aku membaptis kamu dengan air, tetapi ia yang lebih berkuasa daripada aku masih akan datang, dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api." Ketika orang banyak itu, semuanya telah dibaptis, dan ketika Yesus sedang berdoa, setelah ia juga dibaptis, terbukalah langit dan turunlah Roh Kudus dalam rupa burung merpati ke atasnya, dan terdengarlah suara dari langit, "Engkaulah anak yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, salah satu pertanyaan yang sering muncul berkaitan dengan Injil hari ini, pesta pembaptisan Tuhan, adalah kalau Yesus itu Tuhan, mengapa ia perlu dibaptis? Karena salah satu makna baptisan adalah penghapusan dosa. Maka dengan Yesus dibaptis, ada sejumlah orang yang bertanya-tanya, apakah Yesus juga berdosa sehingga perlu dibaptis? Tentu Yesus yang adalah Tuhan tidak berdosa, namun toh ia menghendaki agar dibaptis oleh Yohanes. Mengapa? Paus Benediktus ke-16 dalam bukunya Jesus of Nazareth menjelaskan bahwa dengan dibaptis, Yesus memulai karya publiknya dengan menempatkan diri di tempat para pendosa. Langkah ini menjadi gambaran awal akan kurban salibnya, di mana Yesus menerima kematian karena dosa-dosa umat manusia. Sedangkan suara Allah Bapa dari surga, "Inilah anak yang kukasihi," merupakan gambaran awal akan kebangkitan Kristus, sebab melalui kebangkitannya nyatalah bahwa Kristus adalah sungguh putra Allah. Saudara-saudari yang terkasih, baptisan berasal dari kata Yunani baptisein, artinya adalah mencelup. Secara umum, memang kata baptisan mengingatkan kita kepada apa yang dilakukan oleh Yohanes Pembaptis saat mempersiapkan orang-orang akan kedatangan Yesus. Yesus sendiri datang kepada Yohanes, minta agar dibaptis olehnya. Lihat Matius bab 3 ayat 13-15. Merasa bahwa seharusnya yang terjadi adalah sebaliknya, Yohanes Pembaptis awalnya menolak. Namun setelah Yesus mengatakan bahwa permintaannya adalah untuk menggenapkan seluruh kehendak Allah, Yohanes menurutinya. Benarlah melalui pembaptisan itu Allah Bapa menyatakan kealahan putranya. Lihat Matius bab 3 ayat 17. Dan Kristus sendiri menyatakan pentingnya baptisan bagi para muridnya. Namun baptisan bagi Yesus bukan hanya bermakna pencelupan ke dalam air. Baptisan menggambarkan betapa Yesus yang adalah Tuhan mau dicelupkan, bahkan ditenggelamkan ke dalam kemanusiaan, karena ia mau mengalami segala sesuatu yang dialami oleh manusia. Ia mau solider dengan kita, ia mau turun ke dalam kehidupan kita manusia, agar dapat mengangkat diri kita di dalam kehidupan ilahi bersamanya, agar kita memperoleh keselamatan kekal.
Saudara-saudari yang terkasih, puncak makna baptisan Yesus tercapai dalam pengorbanannya dan wafatnya di salib yang menghantar kepada kebangkitannya. Sebab melalui korban salibnya, Yesus sungguh ditenggelamkan dalam kehinaan sebagai manusia. Ia yang adalah Allah rela mengosongkan dirinya dengan mengambil rupa sebagai hamba sampai wafat di kayu salib. Filipi bab 2 ayat 5-8. Sejak awal karyanya, seluruh hati dan perhatian Yesus terarah kepada maksud pengosongan dirinya ini. Maka saat mengajar, jauh setelah ia dibaptis oleh Yohanes, Yesus berkata, "Aku harus menerima baptisan, dan betapa susahnya hatiku sebelum hal itu berlangsung." Lukas bab 12 ayat 50. Baptisan yang dimaksud Yesus di sini adalah kematiannya, di mana ia bagaikan ditenggelamkan di dalam darahnya sendiri yang tertumpah di kayu salib sebelum keluar dari kematian itu dengan kebangkitannya. Maka baptisan Yesus di Sungai Yordan merupakan gambaran akan makna baptisannya di Golgota. Baptisan di awal karya publiknya berada dalam kesatuan makna dengan baptisannya di kayu salib di akhir hidupnya di dunia. Saudara-saudari yang terkasih, jika kita dibaptis, artinya kita menyatukan diri dengan baptisan Kristus. Sebab melalui baptisan, kita dikuburkan ke dalam kematian Kristus untuk dibangkitkan dengan Dia sebagai ciptaan baru yang lahir kembali di dalam air dan Roh Kudus. Lihat Yohanes bab 3 ayat 5. Sehingga kita diangkat menjadi anak-anak Allah di dalam Kristus. Rasul Paulus mengajarkan kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Allah Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah di dalam Kristus Yesus. Roma bab 6 ayat 4 ayat 11. Maka sebagai orang-orang yang sudah dibaptis, kita hidup seturut dengan makna baptisan itu, yaitu kita menguburkan hidup kita yang lama dengan segala dosa kita untuk hidup baru di dalam Kristus dengan melaksanakan perintah-perintahnya. Marilah berdoa. Allah Bapa kami, Putramu Yesus Kristus telah menunjukkan bela rasanya kepada kami, umat-Mu yang berdosa, dengan menerima pembaptisan dari Yohanes Pembaptis. Kami mohon agar berkat bela rasanya itu, kami Kau teguhkan dalam menghayati hidup sebagai anak-anak yang berkenan di hati-Mu. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putramu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus hidup dan berkuasa, satu Allah sepanjang segala masa. Tuhan memberkati kita sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus.